Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan modul tentang efek Frank-Hertz, di mana anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Yafiatul Nabila dengan NIM 21033135. Selanjutnya, Saya Husnul Khotimah dengan NIM 21033153. Saya Tiara Khiratunisa dengan NIM 21033129. Saya Fadila Satira Stompul dengan NIM 210333151. Dan saya Widya Frisa NIM 21033131. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari eksperimen Frank-Hertz. Yang pertama yaitu merekam kuat arus pada tabung Frank-Hertz sebagai fungsi tegangan anoda. Dan tujuan yang kedua yaitu menentukan energi eksitasi atom argon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam eksperimen Frank-Hertz ini. Yang pertama itu ada DC current amplifier. Yang kedua ada tunable DC power supply 1. Yang ketiga ada tunable DC power supply 2. Yang keempat itu ada tabung Frank-Hertz. Yang kelima itu ada 550 universal interface. Dan yang terakhir ada kabel penghubung. baiklah, selanjutnya yaitu prosedur persiapan dari efek Frank-Hertz. Yang pertama, kita menghubungkan 0 sampai 6,3 volt dari tunable DC power supply 1 ke filamen pada tabung Frank-Hertz. Baiklah, selanjutnya yaitu kita menghubungkan positif pada rentang min 4,5 sampai 30 volt ke G1 pada tabung Frank-Hertz. Dan menghubungkan negatif pada 4,5 volt sampai 30 volt ke K pada tabung Frank-Hertz. Selanjutnya, kita memilih 4,5 volt sampai 30 volt dengan menekan tombol pada power supply 1. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan rentang 0 sampai 100 volt positifnya ke G2 pada Frank-Hertz dan menghubungkan yang negatif ke K pada Frank-Hertz. Kita menghubungkan 0 sampai 12 volt positifnya ke G2 pada tabung Frank-Hertz dan negatif 0 sampai 12 volt ke A pada Frank-Hertz. Selanjutnya, kita menyambungkan input sinyal pada DC current ke Frank-Hertz. Setelah memastikan kabel-kabel terhubung dengan baik, kita menghidupkan DC current amplifier, tunable DC. Selanjutnya, kita mengatur agar DC power supply 1 dengan rentang min 4,5 sampai 30 volt berada pada posisi arusnya 0.
Selanjutnya kita mengkalibrasi DC current dengan menekan tombol measure dan menolkan arus. Selanjutnya membiarkan tombol dalam keadaan terbuka. Gak ada ditekan lagi. Selanjutnya kita mengatur arus pada rentang 0 sampai 6,3 menjadi 2,25. Setelah itu kita menunggu tabung Freihertz memanas selama 15 menit. Selanjutnya kita menghubungkan port CHA pada universal interface ke port pada DC current amplifier. Menghubungkan port B pada universal interface ke power supply 2 dengan rentang 0 sampai 100 volt. Kita mengatur 0 sampai 6,3, tegangannya menjadi 1,5. Selanjutnya kita mengatur G2A dengan rentang 1 sampai 12 volt ke 10 volt. Selanjutnya kita menghidupkan Pasco 550 universal interface. Selanjutnya kita mengatur current range-nya menjadi 10⁻⁸. Ini kita akan mengambil data dengan cara kita buka Pascal Webster-nya yang ada di komputer. Selanjutnya kita klik rekam. Sebelum itu, untuk mengambil datanya kita akan ke tunnel DC power supply 2 dengan rentang 0 sampai 100. Di sini kita akan memutar 0 sampai 100, 0 sampai 80 selama 3 menit. Kita klik record. Kita klik stop. Untuk mengambil datanya kita akan mengambil 6 puncak dan 6 lembah. Untuk data pertama kita klik puncak pertama dengan klik kanan. Selanjutnya kita plot. Untuk lembah yang pertama kita klik kanan juga. Kita arahkan ke bawah. Untuk puncak yang kedua kita klik kanan. Upload. Untuk lembah yang kedua untuk puncak yang ketiga kita klik kanan, kita klik kiri. Untuk lembah yang begitu selanjutnya sampai puncak ke-6 dan lembah ke-6.